Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Siti Aisyah. Saya berasal dari program studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 1B. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Nehru Nugroho, yaitu menjelaskan tentang transgender. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang transgender itu sendiri. Nah, di sini saya telah menggambarkan lambang transgender itu sendiri. Bisa kita lihat di gambar. Saya telah menggambarkannya. Ini dia gambar untuk lambang transgender itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan transgender. Transgender itu sendiri merupakan orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjukkan sejak lahir. Hakikatnya, masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga dengan sebagai gejala transseksualisme ataupun transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin, kejiwaan, ataupun dengan adanya ketidakpuasan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya, dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin atau sex reassignment surgery dalam DSM atau Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder. Penyimpangan ini juga disebut dengan gender dysphoria syndrome. Penyimpangan ini terbagi lagi menjadi beberapa subtipe, meliputi transseksual, aseksual, homoseksual, dan heteroseksual. Hukum transgender dalam pandangan Islam. Seperti yang kita ketahui sendiri, yaitu bahwa transgender menurut pandangan Islam hukumnya haram dan telah menyalahi kodrat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah transgender di dalam kajian hukum syariah itu sendiri yaitu lebih dikenal dengan istilah al-muhantis, laki-laki yang berperilaku seperti perempuan, dan wal mutarajilat, yaitu perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Di dalam fikih klasik disebutkan bahwa orang muhantis dan mutarajilat seharusnya tetap tidak bisa berubah. Dalam syariat Islam mempunyai dalil tersendiri, yaitu terdapat di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inti dari surat tersebut adalah tidak boleh menggantikan ketentuan yang sudah Allah berikan dan harus menjalankannya dengan sepenuh hati. Transseksual dapat diakibatkan dari faktor bawaan atau homogen dan gen, dan faktor lingkungan. Di antaranya, pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, begitupun sebaliknya perempuan bertingkah laku seperti laki-laki pada masa pubertas, dengan homoseksual yang kecewa dan trauma pergaulan, seks dengan pacar, suami, dan istri. Perlu dibedakan penyebab transseksual kejiwaan dan bawaan. Pada kasus transseksual karena keseimbangan hormonal yang menyimpang atau bawaan, menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekatkan kecenderungan biologis jenis kelamin biasa dilakukan. Yang biasanya normal karena tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan memiliki kecenderungan penampilan lawan jenis hanya untuk mempertaruhkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syariat Islam.
itulah penjelasan dari saya tentang transgender. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.